Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, inilah 3 karamah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun beberapa tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, atau pada tahun 51 sebelum Hijriah, tahun 751 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelumnya beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan nama Abdullah. Gelarnya As-Siddiq, orang yang percaya. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, beliau termasuk orang pertama yang percaya dengan peristiwa itu. Maka beliau digelari As-Siddiq. Nama panggilannya Abu Bakar. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali masuk Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripada beliau. Adapun dari kalangan anak-anak Ali yang pertama kali masuk Islam, sementara Zaid bin Harithah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan budak. Ternyata keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, karena kedudukannya yang tinggi serta semangat dan kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislamannya maka masuklah tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Di awal keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 4.000 dirham. Beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti Bilal. Beliau selalu mengiringi Nabi Muhammad selama di Mekah. Bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi di gua dalam peristiwa hijrah hingga sampai ke kota Madinah. Di samping itu, beliau juga mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Nabi Muhammad SAW, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, penaklukan kota Mekah, perang Hunain maupun peperangan di perang Tabuk. Selama hidupnya Abu Bakar memiliki beberapa karamah. 1. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan bahwa ayahnya datang bersama 3 orang tamu hendak pergi makan malam dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka datang setelah lewat malam. Istri Abu Bakar bertanya, "Apa yang bisa engkau suguhkan untuk tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, "Apa yang engkau miliki untuk menjamu makan malam mereka?" Sang istri menjawab, "Aku telah bersiap-siap menunggu engkau datang." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa menjamu mereka selamanya." Abu Bakar mempersilahkan para tamunya makan. Salah seorang tamunya berkata, "Demi Allah, setiap kami mengambil sesuap makanan, makanan itu menjadi bertambah banyak. Makanan itu menjadi bertambah banyak, kami merasa kenyang. Tetapi makanan itu malah menjadi lebih banyak dari sebelumnya." Abu Bakar melihat makanan itu tetap seperti semula, bahkan jadi lebih banyak. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Hai ukhti Bani Firas, apa yang terjadi?" Sang istri menjawab, "Mataku tidak salah melihat. Makanan ini menjadi 3 kali lebih banyak dari sebelumnya." Abu Bakar menyantap makanan itu lalu berkata, "Ini pasti ulah setan." Akhirnya Abu Bakar membawa makanan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan meletakkannya di hadapan beliau. Pada waktu itu sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dengan satu kaum. Mereka dibagi menjadi 12 kelompok. Hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin. Beliau menyuruh mereka menikmati makanan itu, dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa Abu Bakar. Kisah selengkapnya bisa dilihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. 2. Mengetahui kematiannya dan jenis kelamin anaknya yang belum lahir. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ayahku Abu Bakar memberiku 20 wasa kurma dari hasil kebunnya di hutan. Menjelang wafat beliau berwasiat, 'Demi Allah, wahai putriku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau, dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau. Aku hanya bisa mewariskan 20 wasa kurma, dan jika lebih itu menjadi milikmu. Namun, pada hari ini itu adalah harta warisan untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanmu. Maka bagilah sesuai aturan Al-Quran.' Lalu aku berkata, 'Ayah, demi Allah,
Seberapapun jumlah harta itu, aku akan memberikannya untuk Asma dan untuk siapa lagi? Abu Bakar menjawab, untuk anak perempuan yang akan lahir. Setelah beliau wafat memang benar, yang lahir adalah anak perempuan. Ia diberi nama Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurut At-Tat As-Subki, kisah di atas menjelaskan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki dua karamah. Pertama, mengetahui hari kematiannya ketika dia sedang sakit, seperti diungkapkan dalam perkataannya, pada hari ini itu adalah harta warisan. Kedua, mengetahui bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Abu Bakar mengungkapkan rahasia tersebut untuk meminta kebaikan hati Aisyah radhiyallahu anha agar memberikan apa yang telah diwariskan kepadanya kepada saudara-saudaranya, memberitahukan kepadanya tentang ketentuan-ketentuan ukuran yang tepat, memberitahukan bahwa harta tersebut adalah harta warisan dan bahwa ia memiliki dua saudara perempuan, dua saudara laki-laki. Indikasi yang menunjukkan bahwa Abu Bakar meminta kebaikan hati Aisyah adalah ucapannya yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ia cintai ketika ia kaya selain Aisyah putrinya. Adapun ucapannya yang menyatakan bahwa warisan itu untuk dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan menunjukkan bahwa mereka bukan orang asing atau kerabat jauh. 3. Jenazahnya dapat berbicara. Ketika menafsirkan surat Al-Kahfi, Fakhrur Razi sedikit mengungkapkan karamah para sahabat. Di antaranya adalah karamah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika jenazah Abu Bakar dibawa menuju pintu makam Nabi Muhammad SAW, jenazahnya mengucapkan, "Assalamu alaika ya Rasulullah, ini aku Abu Bakar telah sampai di pintumu." Mendadak pintu makam Nabi Muhammad SAW terbuka dan terdengar suara tanpa rupa dari makam, "Masuklah wahai kekasihku." Imam Suyuti menjelaskan dalam kitabnya tentang semua orang yang berbicara setelah mati dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, yang demikian itu merupakan salah satu karamah para nabi setelah mereka wafat. Barang siapa dimuliakan Allah dengan karamah semasa hidupnya, niscaya setelah meninggal dia akan dimuliakan dengan karamah itu, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ia meninggal di atas anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya semasa hidup dan setelah meninggalnya, dan sebagai balasan atas segala amal baik yang telah dilakukannya sewaktu di dunia. Dan supaya dapat dibedakan antara peristiwa aneh dari ahli sihir atau dukun dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa mujizat maupun karamah yang kekal bagi para nabi, rasul dan kekasihnya karena kekekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan orang soleh tidak sama dengan kehidupan orang yang lainnya, begitu juga kematiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amal buruklah yang apa yang mereka sangka itu. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 21.